Hai, aku Arfan. Terima kasih sudah mampir ke cerita Arfan. Kita mulai ceritanya. Seorang wanita cabuli 17 anak di bawah umur di Jambi, guys, dengan modus memanfaatkan bisnis rental PS hingga bujuk rayu korban lalu dilecehkan. Kini wanita tersebut ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku ini, guys, bernama Yunita Sari Anggraini alias NT atau YS. Dia ini ibu muda berumur 25 tahun dengan satu anak yang berumur 10 bulan. Ia memiliki usaha rental PlayStation atau PS ya di rumahnya dan warung kecil di Jambi. Dia juga ternyata biduan dan memiliki usaha organ tunggal sebelumnya. Diketahui pelaku juga sempat mengenyam pendidikan di sekolah perawat. Perempuan yang beralamat di Barajo, kota Jambi. Dia ini menempati rumah tersebut bersama dengan suaminya kurang lebih sekitar 2 tahun. Dan dia ini, guys, jarang banget bergaul dengan warga sekitar. Awal kasusnya, wanita mencabuli 17 anak di bawah umur di Jambi ini mencuat bermula dari laporan para korban yang didampingi sejumlah orang tuanya ke Polda Jambi pada Jumat 3 Januari 2023. Disebutkan bahwa korbannya bukan hanya anak laki-laki tetapi juga anak perempuan yang masih di bawah umur. Laporan awal Polda Jambi sebanyak 11 anak menjadi korban pelecehan. Kemudian jumlah korban bertambah menjadi sebanyak 17 anak. Polisi menduga pelaku ini memiliki kelainan seksual ya, namun hal itu masih perlu dibuktikan dengan serangkaian pemeriksaan dan dengan meminta bantuan tim kesehatan atau psikolog untuk membantu penyelidikan ini. Modus yang digunakan pelaku untuk mencabuli para korbannya yaitu dengan membuka rental PlayStation atau PS. Pelaku memanfaatkan usaha rental PS-nya ini untuk merayu hingga memaksa korban agar memenuhi hasratnya yang gak wajar. Nah, ini saat ada anak-anak main video game di ruang tamu, ini dipanggil satu-satu untuk masuk ke kamarnya. Untuk melancarkan aksinya, pelaku ini menyuruh korban anak laki-laki untuk memegang payudara dan kemaluannya. Dan pelaku ini juga menyentuh kemaluan para korban. Sementara terhadap korban perempuan disuruh melihat aktivitas tersebut. Ini ada juga laporan bahwa korban yang masih anak-anak ini dipaksa untuk menonton film porno hingga menyaksikan adegan hubungan intim dengan suaminya melalui celah jendela atau mengintip ya, guys. Usai dilakukan pendalaman kasus, diketahui bahwa perbuatan pelaku ini terbatas pada perintah memegang dan melihat. Dengan begitu, kepuasannya terpenuhi. Kemudian ada juga bentuk paksaan yang dilakukan pelaku kepada anak-anak ini agar mau mengikuti perintah bejatnya yang ia inginkan. Karena ini tersangka memaksa, jadi dengan ancaman kalau tidak mau melakukan, maka tidak boleh keluar dari rumah atau dikunci. Nah, karena anak-anak ini disebut usianya masih 8-14 tahun, jadi mereka merasa takut kalau dikunci. Paksaan lainnya yang dilakukan oleh pelaku dengan mengancam akan menambahkan tagihan uang yang harus dibayar oleh anak-anak ini yang main PS di rental miliknya. Kemudian, selanjutnya, kalau utang main PS, ini ditambah uangnya. Jadi kalau 5.000 itu jadi 6.000 atau 8.000. Kalau nggak mau ya, kalau mereka menolak. Bahkan kalau mainnya berlebihan, maka berlipat ganda uangnya. Jadi, makanya anak-anak ini juga merasa takut karena dikurung, ditaruh di kamar. Makanya mereka akhirnya melakukan. Ancaman dari si pelaku yaitu cukup untuk membuat para korban merasa ketakutan dan akhirnya terpaksa mengikuti perintah bejatnya. Korban pencabulan. Jumlah korban pencabulan itu ada 17 anak di bawah umur. Korban terdiri dari 11 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Rentang usianya yaitu mulai dari 8 tahun sampai 15 tahun. Polisi nih menyebutkan dua tempat terjadinya aksi pencabulan terhadap 17 anak ini yaitu ruang tamu tempat para bocah tersebut bermain PS dan ruang kamar tersangka. Pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah pelaku menjalani pemeriksaan. Ini ada kisah lainnya, si pelaku kerap mengancam akan membunuh anaknya yang masih berusia 10 bulan apabila hasrat seksualnya tidak dilayani oleh sang suami. Tidak hanya itu, guys, sang suami juga mengaku ya kalau kerap melihat Yunita atau si pelaku ini melukai dirinya sendiri dengan menggunakan silet.
dan hal ini perlu dikonfirmasi kembali dengan pemeriksaan kejiwaan Yunita. Keterangan suaminya bahwa istrinya mempunyai koleksi video porno, sama yang dikatakan para korban bahwa mereka dipaksa untuk melihat dan menonton video porno. Yunita ini diduga merangsang anak-anak melalui video porno. Para korban yang sudah dicekoki video tersebut ini dipanggil satu persatu untuk dicabuli di dalam kamar. Ada dugaan pelaku ini mengalami kelainan seksual dan pelaku juga dites kejiwaannya, guys. Nah, kisah lainnya, si Yunita ini melapor kalau mengaku dia diperkosa, dia adalah korban. Sebelum ditahan dan menjadi tersangka, Yunita ini tercatat sempat membuat laporan di Mapolresta Jambi. Dalam laporannya, Yunita ini mengaku telah diperkosa oleh 8 anak. Perkara yang dilaporkan dan yang ditangani di Polresta Jambi yaitu pasal 285. Nah, pelaku ini mengaku diperkosa oleh sejumlah anak. Di sini, Yunita ini disebut berbohong ya. Korban ini mengalami kecemasan, salah satunya orang tua korban berinisial E. Ini menyebut sebelum kasus ini terungkap, Yunita ini sempat berbohong pada suaminya dan mengaku dirinya akan diperkosa oleh anak-anak tersebut. Namun, E ini merasakan kejanggalan saat si pelaku membuat pengakuan kepada warga. Sebab ia ini bercerita sambil tertawa, guys. Setelah itu, E pun menginterogasi sejumlah anak yang menjadi korban dan menemukan hal yang sebaliknya. Para korban ini mempunyai cerita yang sama dan sinkron ya satu sama lainnya. Setelah melakukan pendekatan dan observasi, sejumlah korban menunjukkan kekhawatiran, kecemasan, dan rasa berdosa akibat serangkaian pencabulan tersebut. Karena itu guys, sebanyak 10 korban dibawa ke Balai Aliatama untuk menjalankan pemulihan. Selebihnya masih dirawat keluarga yang merasa mampu untuk melakukan pemulihan secara mandiri. Hukuman: pelaku terancam 15 tahun penjara atas perbuatannya. Pelaku ini dijerat pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Aku pengen tahu banget tanggapan kalian guys. Aku akan kembali dengan cerita Arfan lainnya.